والأرض في مواجهة السماء، طالما ظل الغرب مصرا على وضع الإسلام في قفص الإرهاب والتخلف والعنف بشذوذ بعض أهله، طالما ظل كذلك فسيظل التقارب والتعايش أمرا صعبا. ستظل مقولة الشاعر الإنجليزي: الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيان أبدا. سيظل ذلك قائما. نسأل الله أن يبصر الحكماء والقائمين على أمر هذه البشرية إلى الصواب والحق، وأستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخوضنا فيه ما ليس له. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Saya terjemahkan sebentar saja poin-poin terpentingnya, bahwasannya di sini kemanusiaan itu yang harus ditegakkan agar terciptanya perdamaian, koeksistensi, dialog dan lain sebagainya, itu adalah kemanusiaan yang berbasis kepada memuliakan mereka, sebagaimana yang juga itu diajarkan oleh agama-agama, bahwasannya manusia ini adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nilai-nilai kemanusiaan yang menjadikan perbedaan, keberagaman itu bukan sebagai bahan untuk saling membenci, bahan sumber pertikaian dan juga pertentangan, tetapi justru untuk saling melengkapi, saling tolong-menolong dan saling menguatkan. Dan ini menjadi penting sekali karena bekerja sama, tolong-menolong dalam kebaikan antara umat beragama ini untuk kehidupan masa depannya. Demikian juga tidak harus kemudian untuk merasa paling benar, paling tinggi, paling istimewa antara satu sama lain, karena waktu yang singkat, yang mungkin nanti di YouTube akan ada subtitle dari apa yang kita sampaikan. Baik, karena keterbatasan waktu, kita sudah 3:30 di sini dan sebentar lagi akan sholat asar ya. Singkat saja, mungkin kami mintakan waktu kepada Bapak Martin Sinaga, 5 menit Pak Martin. Terima kasih banyak, terima kasih Pak Nasrul Umar untuk undangannya, pada Syekh kita dari Mesir dan Tuan Guru kita dan Syaban dan Romo. Jadi saya hanya mau bercerita pengalaman saya di Mesir, karena dia orang Mesir kan gitu. Saya pernah mengunjungi sebuah desa di pinggir kota Kairo, Mokatam, dan di situ semua orang Kristen, orang Koptik, dan semuanya pemungut sampah. Dan mereka mengorek dinding dekat dengan tempat pembuangan sampah seperti Bantar Gebang itu, lalu mendirikan gereja, disebut gereja sampah. Mampirlah ke sana Pak Tuan Guru. Lalu saya juga pergi ke Saint Catherine di Sinai, masih di Mesir ya. Dan di situ mereka gembira sekali menunjukkan surat bahwa Nabi Muhammad SAW menjamin bahwa kehidupan di biara Saint Catherine harus aman sejak Nabi sampai hari ini. Jadi kesimpulan saya, peran agama dalam kemajemukan, sekalipun konteksnya mayoritas minoritas di Mesir ya, seperti kata Mahmud Ayub, I quoted Mahmud Ayub, Islam is always beneficial. Islam selalu menjadi, bahasa Italia itu beneficial ya, it's Italian language, to create a bene, menciptakan kebaikan untuk umat. Dan itu mengulang apa yang Pak Nasaruddin tadi katakan, bahwa ketika ada orang yang hendak menunaikan ibadahnya, silakan pakai masjid ini ya, untuk melakukannya. Dan disitulah mayoritas selalu bersifat beneficiary. Dan dalam konteks kita sekarang yang tadi Syekh bilang konflik besar, mungkin perjuangan terpenting agama, am I beneficial to you? Apakah aku bisa berarti positif bagimu dalam kehidupan bersama?
Nah, dalam konteks demokrasi, menurut saya prinsip beneficiary ini diterjemahkan oleh Pak Nasruddin Umar tadi yang luar biasa, bahwa urusan regulasi pendidikan, kurikulum harus dinafasi dengan prinsip cinta kasih. Ya. Tadi Syawan berulang-ulang mengatakan mahabbah gitu ya. Jadi menurut saya penerjemahan regulasinya pun kiranya bisa menciptakan suasana yang beneficiary bagi segala macam komunitas, majority rules ya, tapi minority rights, kira-kira begitu terjemahannya dalam konteks sosial, tapi spiritnya adalah spirit agama. Dan menurut saya Islam dalam pengalaman Mesir telah menunjukkan sikap bermurah hati beneficiary-nya, dan tentu saja dalam konteks lain di mayoritas Islam, mayoritas Hindu, mayoritas Buddha, kiranya prinsip beneficiary ini menjadi prinsip yang selalu ditunjukkan. Mungkin saya sambutan saya, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Ya, terima kasih, luar biasa ini Pak Martin ini. Sebentar tapi seakan-akan 1001 malam berarti apa? Disuruh 5 menit. Iya, ini waktu ini Pak. Ya Allah. Iya. Baik. Karena kita dikejar-kejar dengan waktu yang terbatas, sebelum nanti kita mendapatkan miskul hitam dari TGP, kita ingin mendengarkan juga sambutan dari Syekh Imam Yahya Palavicini dari Italia. Beliau tadi bercanda, saya Itali Muslim, ini Indonesia kok jadi Kristen dan Katolik. Cerita dia soal Batam, menceritakan Dia dari rumahnya di Batam gitu. masuk Batam. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, allow me to address in English so you can translate directly to Indonesian. I think that we have been learning from our speakers and from Sheikh Muhanna the blessing of a vision of unity. I think dialogue between East and West and between Christians and Muslims and believers and unbelievers should be a dialogue towards unity. And unity, according to Islamic doctrine, Ilm al-Tawheed, is a clear sign, but it's also a mystery. And as believers, we need to dialogue to discover this mystery, this ghaib. And so I think the challenge is not too much to divide East and West, or Christians and Muslims, or tradition and modernity, but it's rather we can see we have a Muslim from Indonesia, a Muslim from Egypt, a Muslim from Europe, a Christian from Indonesia, a Catholic and a Protestant. So all identities are universal, and in this universality, believers and citizens should try to dialogue to discover the mystery of the unity of Allah. I think. Ya, terima kasih banyak saya Imam Yahya. I think the audience can understand because they very well know English. Saya takut bahasa Inggris saya kan nggak bagus gitu ya. Pahamnya cuma I love you saja Pak Pendeta ini. Terima kasih banyak untuk saya Imam Yahya Palavicini, dan sekarang kita minta juga terakhir dari guru kita yaitu Tuan Guru Bajang, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita banggakan, Imam Besar Masjid Istiqlal, Sekretaris Menteri Agama, yang tadi menyampaikan banyak hal yang membuka wawasan kita. Guru saya, guru kita semua, Dr. Ustaz Dr. Muhammad Al-Muhanna,
yang juga menjadi tamu kita pada kesempatan ini, Romo Antonius, Imam Yahya, dan Dr. Martin, serta semua bapak-bapak, ibu, saudara, sahabat yang sama-sama berbahagia insya Allah. Saya sulit menambahkan apa-apa, saya hanya menyampaikan satu lanskap ya, yang terjadi di Madinah. Jadi di Madinah itu masyarakatnya tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian kita, masyarakat yang homogen, yang tertutup, yang di situ mayoritas minoritasnya itu dalam konteks yang tidak baik. Justru sebaliknya, Madinah itu adalah masyarakat meritokrasi, masyarakat terbuka, dan hampir tidak ada isu tentang mayoritas dan minoritas. Ketika suatu ketika ya, orang Yahudi dan Kristen berdebat dengan orang Islam di Madinah bersama pada masa Rasul. Jadi orang Yahudi dan orang Kristen mengatakan kami lebih baik, nabinya duluan. Nah, nabinya Pak Martin duluan ya, Romo. Kitab kami duluan. Ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru gitu ya. Nabi Musa, Nabi Isa dalam keyakinan Islam. Jadi ahli kitab mengatakan nabi kami duluan, kitab kami juga lebih dulu, yang lebih dulu lebih keren gitu. Maka sahabat panas gitu. Gak apa-apa, memang betul nabimu duluan, tapi nabi kami itu yang terbaik, kira-kira gitu. Dan kitab kami memang belakangan, tapi dia menghimpun semua kebaikan dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, ketika terjadi perdebatan itu, yang menarik adalah Imam Qatadah mengatakan bahwa lalu turunlah ayat. Jadi ada ayat yang khusus merespon perdebatan teologis antara orang Muslim dan ahli kitab pada masa Rasul. Pada saat itu turun ayat 123 dari An-Nisa. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Ma ya'su ajzabi ila akhir ayat. Jadi keberhasilan, keberuntungan itu bukan dengan klaimmu, bukan dengan klaim kalian wahai umat Islam, dan bukan dengan klaim kalian wahai ahli kitab. Dan kata-kata tidak ada gunanya ngomong seperti itu. Apa yang menjadi basis dari keberuntungan dalam kehidupan sosial? Maya maksuad itu tadi. Basisnya adalah karya nyata, kerja kemanfaatan. Jadi oleh Bapak Pendeta Martin, beneficiary, bagaimana memberikan kemanfaatan. Jadi debat teologis itu dalam konteks kita berbangsa bernegara itu tidak terlalu penting. Ini sekali dalam konteks berbangsa bernegara, biarlah itu menjadi bahan internal untuk memperkuat keimanan masing-masing umat. Ya, di majelis-majelis internalnya silakan kajilah Al-Quran sedalam-dalamnya dalam konteks meneguhkan keyakinan. Demikian pula kaji Bible dengan khatam ya dari A sampai Z. Tetapi ketika kita berjumpa di ranah sosial, ya, di ruang publik, maka yuk kita bicara tentang apa yang merupakan kemaslahatan bersama. Itu yang disebut kalau dalam konteks satu bangsa disebut al-aishul wahid. Kalau dalam konteks antar bangsa al-aishul mustarak. Jadi kalau al-aishul wahid dalam konteks kita bangsa Indonesia, apapun agama kita, ketika kita berjumpa di ruang publik, maka kita harus bicara tentang kemaslahatan bangsa dan negara ke depan. Jadi agenda negara dan bangsa itulah agenda kita beragama. Musuh bangsa itu juga musuh kita. Ada kebodohan, kezaliman dan segala macam, ya, kejahatan-kejahatan itu harus kita tangani bersama. Karena itu, Grenchen, kalau tadi misalnya saya masih mendengar ada istilah mayoritas minoritas. Terus terang, kalau Grenchen itu benar-benar tidak mau ada istilah mayoritas minoritas. Beliau mengatakan bahwa secara sederhana penggunaan istilah itu pasti mencacatkan perasaan bagi kelompok tertentu, terutama misalnya yang merasa terlemahkan atau lemah misalnya, atau kurang diulangnya. Jadi jangan sampai di ruang publik itu ada ungkapan yang menyakitkan hati orang-orang sebangsa. Karena itu beliau katakan tidak boleh lagi pakai istilah aqliyah, golibiyah, aglabiyah, mayoritas minoritas,
tapi harus konsisten menggunakan istilah al-muwatonah, kewarganegaraan yang inklusif. Jadi sudah itu patokannya dan itu panduan. Karena itu menurut saya ya pada akhirnya kalau kita melakukan perjumpaan seperti ini, alhamdulillah ya, dari talaki perjumpaan lahirlah tasamuh, toleransi, tapi nggak boleh berhenti di situ. Dari toleransi harus kepada ta'awun, kerja bersama menyelesaikan agenda bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih luar biasa TGP ini betul-betul menjadi miskul khitam apa yang beliau sampaikan dan apa yang tadi para narasumber disampaikan dari Pak Pendeta Antonius, juga dari Pak Martin Sinaga, dari Pak TGP, dari Syekh Muhammad Abdul Somad Muhanna, dari Syekh Imam Yahya Falabicini, dan dari Menteri Agama. Ini bisa menjadi pegangan dan juga rambu-rambu bekal untuk kita untuk tetap menjaga kedamaian, persaudaraan, dan juga utamanya masa depan bangsa dan negara Indonesia, dan utamanya ini adalah investasi besar bagi keberlangsungan umat manusia di masa depan ini. Saya membayangkan Nabi Ibrahim senyum-senyum melihat kita ini. Ana fakir Nabi Ibrahim yaktasib ya ana abna'i adyan as-samawiyah ijtama'u yasna'u as-salam al-alam Mustafa. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan jika selama memandu acara ini. Saya izin tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selebihnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ahmad Ginanjar Syaban, ketetapan kepada para narasumber kita sedang moderator. Baik Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya adalah foto bersama. Pertama foto bersama oleh para narasumber mungkin dipandu oleh Bapak Ahmad Ginanjar Syaban dengan berdiri dan bergandengan tangan sebagai simbolisasi harmoni selepas dialog lintas agama. Kepada fotografer untuk standby. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan yang akan diberikan oleh Syekh Muhammad kepada perwakilan Masjid Istiqlal kepada Bapak Dr. Mulawar Nasir. Kami silakan. Terima kasih kepada para narasumber, moderator secara para hadirin sekalian. Dengan ini kami akhiri acara dialog lintas agama dengan tema peran agama dalam menghadirkan perdamaian dunia. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini dapat membawa manfaat dan membawa kedamaian bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.